Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi dan shalom. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dulu kita bersatu hati di dalam doa. Ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab kembali kami dapat bertemu dalam kesempatan pagi hari ini dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami sekalian. Ya Tuhan, kuasai kami dengan roh-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk tiap kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati agar rukun dan bahagia, berkati juga pekerjaan kami, aktivitas kami, rencana kami sepanjang hari ini, agar dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Tolonglah kami dalam pergumulan, berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, bantulah kami sehingga kami tetap hidup takut akan Engkau. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Tentu Bapak, Ibu, Saudara pernah mendengar teka-teki ini. Teka-teki ini dibuat oleh Simpson dalam kesempatan yang berbahagia dalam pesta perjamuan kawinnya. Dan Simpson menyediakan hadiah bagi yang bisa menjawab ataupun menebak teka-tekinya. Bagian firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 dengan judul Perkawinan Simpson dan Teka-tekinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita mengenal Simpson dalam tokoh Alkitab sebagai manusia yang kuat. Dengan kekuatan fisiknya, Simpson dapat mengalahkan pasukan-pasukan musuh. Dengan kekuatan fisiknya, Simpson dapat merobohkan bangunan-bangunan raksasa. Dan dengan kekuatan fisiknya juga, Simpson dapat mengalahkan binatang buas si raja hutan, yaitu singa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Simpson sebagai manusia yang kuat ternyata menjadi manusia yang lemah ketika ia digoda oleh wanita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, jatuhnya Simpson oleh godaan seorang wanita membuat Simpson ini menjadi anak yang mengabaikan nasihat dan teguran daripada ayah dan ibunya. Dan tidak hanya itu, Simpson juga menjadi anak Tuhan yang tidak mengindahkan perintah Tuhan, di mana Simpson dalam nas kita yang mengambil seorang gadis Filistin dari Timna yang bukan dari umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan melalui bagian daripada firman Tuhan ini? Ternyata Bapak, Ibu, Saudara, sekuat-kuatnya manusia, ketika Roh Tuhan tidak berkuasa di dalam dirinya, maka ia akan menjadi pribadi yang lemah, ia akan menjadi pribadi yang mudah jatuh dalam berbagai hal yang salah. Ia mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian daripada firman Tuhan ini mengingatkan kita pada bagian firman Tuhan yang lainnya, di mana di dalam Galatia pasal yang kelima itu mengatakan kepada kita pada ayatnya yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging,
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, Simson yang kuat secara fisik itu memberikan dirinya untuk dipimpin oleh keinginan daging, sehingga ia dengan mudahnya jatuh dalam godaan yang dapat membawa dia itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Simson yang kuat itu memberikan dirinya untuk dipimpin oleh keinginan daging, sehingga ia dikuasai oleh hawa nafsunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan kehidupan kita harus dipimpin oleh roh, kehidupan kita dikuasai oleh roh. Dengan demikian kita bisa punya kekuatan untuk bisa melawan segala godaan-godaan yang jahat yang ada di sekitar kita. Kita tidak hanya butuh kekuatan secara fisik, tetapi kita juga butuh dan sangat perlu kekuatan kita secara iman, secara rohani. Sehingga kehidupan kita baik jasmani dan secara rohani boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui pengalaman cerita Simson ini, kita semakin diingatkan dan disadarkan bahwa kita senantiasa memerlukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk kita melawan segala godaan-godaan yang jahat yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak jatuh dalam kehidupan yang salah, dalam perbuatan yang tercela, agar kita senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah kehidupan kita dikuasai roh Allah, dan biarlah kehidupan kita senantiasa boleh mendatangkan pujian hormat bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus